wah ternyata pas di kantor mungkin agak susah ya dapet temen atau dapat orang yang nyambung ngobrol karena kan bukan dari satu alumni nih kita nih. Halo Oke. Sobat Pentox. Jadi di sini ada aku Jo. Kali ini ngajakin Sobat Pentox semua buat bincang-bincang sama Kak Sultan. Nah, jadi buat yang belum tahu Kak Sultan ini merupakan alumnus STEM juga yang lulus tahun 2020 dan sekarang bekerja di Kemendagri. Langsung aja kita sapa Kak Sultan. Halo Kak Sultan. Halo Jo, apa kabar Jo? Sehat, sehat Bang. Sehat, alhamdulillah. Bang Oke, gimana oke. Bang? Kabarnya? Alhamdulillah sehat juga, alhamdulillah. Oke, baguslah kalau gitu. Nah, jadi hari ini tuh kita bakal bincang-bincang soal ada beberapa topik di Pentalks. Pentalks itu buat yang belum tahu itu singkatan dari penempatan talks. Jadi ini tuh acara untuk sharing-sharing dari kakak tingkat untuk ke adik tingkatnya terkait dengan penempatan yang sekarang. Nah, sebelumnya nih Bang mau nanyain Bang, waktu itu Abang pilih penempatan itu pilih kemana aja Bang? Kalau saya sendiri pilih penempatan yang saya ingat ya, pilihan pertama itu memang Kementerian Dalam Negeri, Hmm. penempatan saya yang sekarang. Pilihan kedua itu kurang lebih kalau nggak salah, memang saya sengaja taruh Pemda Jatim yang memang nggak mungkin masuk juga. Sengaja saya taruh pilihan kedua. Pilihan ketiganya baru yang agak aman Bawaslu waktu itu. Oh, Iya, itu memang penempatan iya, apa? Pilihan pertama bang ya. iya, pilihan pertama dan itu memang mempertimbangkan dari IPK-nya saya sendiri dan juga SKD. Kira-kira kementerian mana aja sih yang terbaik dengan IP dan SKD yang saya punya saat ini gitu loh. Hmm. Abang kalau boleh tahu prodi apa bang nih? Buat yang Saya D3 akuntansi. D3 akuntansi. Oke, gitu ya guys. Nah, pas pilihan penempatan di Kemendagri, abang dari akuntansi ini di Kemendagri itu ditempatin di Satker mana bang? Kalau misalnya kita kan ada beberapa unit kerja eselon satunya itu ya ada lumayan banyak. Nah, Hmm. kita sendiri, saya sendiri ditaruh di Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum untuk UKS satunya. Sedangkan untuk unit kerja eselon 2-nya ditempatin di bagian perencanaan, lebih tepatnya di program dan anggaran. Program dan anggaran. Nah, berarti teman-teman lain yang dari akuntansi juga sama bang? Atau Oh, untuk teman-teman yang dari akuntansi ini ada beberapa disebar-sebar, cukup beragam ya penempatannya. Ada yang di Dukcapil, Ditjen Dukcapil, ada juga Ditjen Bangda, Pembangunan Daerah, kemudian Keuangan Daerah, terus juga ada di sekretariatnya. Pokoknya semua unit kerja eselon satu Kemendagri itu ada anak stannya semua. Nah, oh, dan nggak semuanya itu ditaruh di bagian perencanaan. Jadi ada juga yang ditaruh di bagian keuangannya, ada yang di bagian perencanaan, ada yang di TU-nya juga ada beberapa ditaruh di TU-nya gitu loh. Jadi memang cukup beragam untuk penempatan di Kemendagrinya, sehingga untuk Kemendagri ini bisa saya kategorikan termasuk penempatan yang sangat ketika udah kita masuk udah Kemendagri, masih ada faktor-faktor lainnya lagi untuk ditempatkan di tempat-tempat lain yang kondisi budaya kerja dan pekerjaannya cukup berbeda gitu. kalau boleh tahu ini bang, kalau di Kemendagri berarti ada vertikalnya nggak bang tuh? Untuk kantor vertikalnya sendiri sebenarnya kan ada ya, seperti BPSDM di beberapa daerah. Untuk tahun saya memang sendiri nggak disebar di kantor vertikal, cuman tahun angkatan atas saya dan bawah saya sendiri ada yang disebar ke vertikal. Beberapa di Oh, PDN daerah, kemudian juga ada yang di BPSDM daerah. oh, kalau di BPSDM atau PDN itu berarti bisa di seluruh kota gitu bang, atau kota-kota tertentu aja? Cuman kota-kota tertentu aja dia nggak sebar di seluruh kota. Terutama kan paling provinsi atau kota-kota besar karena mereka kan memang masuknya ke pusatnya juga, pusat daerah masing-masing gitu loh. Oh, oke, berarti ada yang vertikal tapi di provinsi-provinsi, ibu kota provinsi gitu aja bang ya paling. Iya benar-benar nggak terlalu nyampe ke kota-kota gitu, nggak nyampe terlalu ke daerah-daerah tertentu, nggak, Kalau aman-aman. kalau di apa di unit eselon 2 bang, jam kerjanya gimana bang? Beda-beda nggak di Kemendagri? Oke, kalau unit kerja eselon 2-nya sendiri kan itu Direktorat Jenderal Politik dan PUM, saya di bagian perencanaannya ya. Nah, Hmm. bagian perencanaan ini di semua tempat yang namanya bagian perencanaan ini pasti kerjanya cukup hektik. Jadi Oh, iya. memang iya, jadi memang kita kadang jam 8 sampai jam 4, oke, kalau misalnya nggak ada pekerjaan kita bisa pulang dan boleh pulang, nggak dilarang sama atasan. Kebetulan di tempat saya eselon 4-nya kan yang paling dekat sama kita tentu pasti eselon 4 yang paling banyak interaksi. Nah,
Itu cukup baik-baik, sangat baik-baik eselon 4 di tempat saya. Begitupun juga eselon 3-nya, eselon 2-nya, eselon 1-nya. Nah, namun kenapa saya bicara tentang eselon 4? Karena kebijakan pulang ini sendiri biasanya diatur oleh eselon 4 dan eselon 3. Gimana kita bisa staff kerja bareng mereka gitu loh. Alhamdulillah tempat saya kalau kosong ya dibolehkan langsung balik, gak perlu nunggu atasan atau gimana. Namun jam kerjanya sendiri kalau kita lagi sibuk ya mungkin bisa nyampe maghrib, mungkin bisa nyampe jam 7 gitu. Atau mungkin bisa nyampe jam 8. Nah, temen saya sendiri pun angkatan yang bawah yang lulus tahun 2021 ada yang ditempatkan di masih sama unit kerja eselon satunya, Ditjen Propum sama kayak saya, tapi dia di bagian TU direktorat tertentu. Nah, itu bisa kerja nyampe malam, bisa nyampe jam 8 segala macem. Tapi ada juga di direktorat yang lain eh berangkat nyampe jam 8 pulang jam 4 sore sesuai SOP aja setiap hari. Jadi memang saya rasa beban kerjanya menyesuaikan. Setiap tempat ini punya beban kerja yang berbeda-beda dan dari beban kerja yang berbeda-beda ini menurut aku Jo, itu Hmm. tergantung kita nangkepinnya gimana. Kira-kira kamu suka nggak dengan beban kerja yang kamu dapat sekarang? Karena kan memang ada beberapa orang yang ngerasa, duh kalau beban kerjanya ringan, gue nggak suka nih kerjanya Oh, gabut ya, capek gue kapan berkembang ya kan ada orang yang pengen berkembang kan, dan kita nggak bisa ngelarang orang seperti itu. Memang harus dikasih beban kerja tinggi. Tapi ada juga yang kebalikannya, kayaknya enak tenggo terus gabut, gaji tukin kan tetap sama gitu kan. Nah itu jadi menurut aku sebelum milih penempatan, kalian juga harus mempertimbangkan faktor-faktor yang seperti itu. Kalian suka sibuk atau kalian justru enaknya kalau kerja di PNS tuh jam 8 sampai jam 4 sore aja, terus sisanya kalian bisa ngembangin diri, entah itu buka usaha sampingan atau kerja di tempat lain gitu. Itu kan terserah kalian. Jadi makanya untuk penempatan ini, aku rasa kalian nanti bakal dapat beban kerja yang berbeda kalau di Kemendagri, dan itu tergantung cara kalian nyikapinnya. oh, berarti eh, jam kerja ini juga ngikutin berkaitan erat dengan beban kerjanya ya Bang ya. Maksudnya kalau di instansi-instansi yang Benar. kerjanya mungkin banyak, bisa jadi jam kerjanya bisa nambah gitu overtime. Iya, benar. Bisa jadi overtime. Walaupun secara aturan tertulis tetap sama semuanya. Jam 8 sampai jam 4 sore. Tapi sekali lagi menyesuaikan dengan beban kerja masing-masing direktorat atau masing-masing unit kerja eselon 3. Gitu. Oke. Nah, abang kan udah berapa? Udah 2 tahun yang bang berarti kerja di Kemendagri minimal ya. Hampir 2 tahun. Udah 1 tahun setengah lebih. Ya, hampir 2 tahun. Gimana sih bang? Apa budaya yang baru yang abang baru lihat di Kemendagri yang untuk mengurangi kita culture shock gitu. Pertama kali kayak apa nih gitu. Oh iya ya. Tentu pastinya di semua tempat kerja ya. Dari pengalaman aku dan teman-teman aku nggak cuman berlaku di Kemendagri. Kalau misalnya kita penempatan di luar Kementerian Keuangan, pasti ada budaya kerja yang sangat kita baru gitu, baru kita mesti Hmm. sesuaiin. Nah, terutama untuk di Kemendagri ini, menurut aku tantangan buat kita. Ingat, ini aku ngomong tantangan bukan masalah ya. Oh, Jadi pasti ada sebuah kita kan dari STAN. Nah, dari Kemendagri ini sendiri, mereka juga punya pendidikan sendiri, ya kan? oh, Ada iya. kedinasan tersendiri. Nah, mereka ini mempunyai budaya yang berbeda dengan kita, mempunyai aturan-aturan yang berbeda dengan kita. Nah, kita harus siap untuk menyesuaikan beberapa budaya dengan mereka. Kita harus paham apa saja yang boleh kita lakukan, seperti apa sih yang mereka inginkan gitu loh. Jadi beberapa mungkin kita ada yang belum kita paham dan kita perlu pelajari baru di sana. Tapi alhamdulillah di tempat saya sendiri untuk culture shocknya nggak terlalu berat Hmm. karena saya punya atasan eselon 4, kasubag saya kalau saya bilang ya, itu lebih bertindak sebagai mentor dibanding sebagai atasan, dan usianya tergolong untuk eselon 4 menurut saya cukup muda. Cuman beda 10 tahun sama saya. Berarti waktu saya masih masuk itu dia umur 30, umur 29. Nah, itu dia sifatnya ke saya sebagai mentor. Dia nggak ngelihat saya lulusan dari STAN atau lulusan dari mana. Dianggap ya masih satu aja sama mereka gitu loh. Masih diajarin pelan-pelan. Terus juga ya walaupun ada beberapa budaya yang nggak sesuai sama mereka, mereka masih toleransi, masih oh ya nggak masalah, nggak masalah. Cuman bagaimana kita sebagai anak STAN nyikapinnya. Kadang kan kita juga suka kaget nih. Wah ternyata pas di kantor mungkin agak susah ya dapet temen atau dapat orang yang nyambung ngobrol karena kan bukan dari satu alumni nih kita nih. Nah, dan itu menurut aku nggak masalah. Seiring berjalannya waktu nanti kalian bisa sendiri untuk nyesuaiin sendiri. Tapi yang pasti namanya culture shock itu ada, dan cara antisipasinya kalian harus menerima gitu. Jangan dilawan, kalian terima culture shock yang ada itu. Maksudnya bukan menerima misalnya ada hal-hal yang kurang baik kalian terima, bukan, tapi terima keadaan yang sekarang, berdamai dulu, nanti kalian bisa nyesuaiin dengan sendirinya. Berarti kalau lihat dari sekarang berarti abang udah sangat cukup menyesuaikan diri bang ya. Berarti Udah, alhamdulillah.
kalau misalnya bang di tempat abang sendiri banyak juga nggak bang yang dari sekolah kedinasan lain ataupun umum misalnya yang pertama kali juga di tempat itu atau memang tempat abang ini memang khusus buat orang-orang dari stan aja gitu banyak kan? Kalau kita bicara unit kerja eselon satunya yaitu Ditjen Popum ya, Direktorat Hmm. Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum, masih banyak orang yang baru-baru kerja juga itu masih banyak dari yang umum, terus kemudian dari CPNS, IPDN misalnya, kemudian juga CPNS STAN itu juga masih lumayan banyak yang baru. Jadi banyak juga yang pengalaman pertamanya di Ditjen Popum. Tapi untuk di bagian aku sendiri, di bagian perencanaan, sejauh yang aku udah masuk ini, Hmm. baru aku yang memang penempatan awalnya langsung di bagian perencanaan. Sisanya udah cukup punya pengalaman bidang kerja di tempat lain. Nah, dan itu juga jadi tantangan sendiri karena kan kita masih baru dan belum ngerti nih. Waktu aku masuk aja jujur-jujuran aku nggak paham apa itu eselon 3, eselon 2, eselon satu gimana struktur organisasinya. Aku waktu kuliah nggak terlalu apa ya istilahnya cuek sama yang namanya struktur pemerintahan gitu. Bahkan aku nggak paham nih ketika orang ngomong Direktorat Jenderal Politik Pemerintahan Umum, terus di bawahnya ada Direktorat A B C D E. Aku masih bingung tuh bedainnya, bedain unit kerja eselon satu, eselon 2 segala macam tuh masih apa sih nih gitu kayak nggak paham gitu. Tapi seiring berjalannya waktu, aku banyak nge-handle kerjaan, banyak belajar tentang struktur organisasi, lama-lama paham sendiri sama pemerintahannya. Jadi ya masih banyak kok CPNS-nya. Kalau balik ke pertanyaan awal, masih banyak juga yang baru belajar di Polpum. Tapi kalau di perencanaan baru satu. Semoga ada yang nemenin nanti berikutnya. Masih bisa lah bang ya kalau bisa Iya, di. iya. Iya, benar-benar masih bisa. Tenang aja. Kalau ini bang ingat-ingat kuliah nih bang, matkul yang kira-kira Hmm. relate bang apa nih bang untuk kerjaan sekarang? Oh, matkul yang kira-kira relate ya. Kalau Hmm. menurut aku, di setiap tempat kan pasti beda. Sekali lagi, misalnya kayak keuangan daerah. Di Ditjen Keuangan Daerah, unit kerja eselon satu yang lain, pasti matkul yang sesuai akuntansi pemerintahan, akuntansi yang lain-lain itu pasti semua ilmu akuntansinya kepake. Kemudian di bagian keuangan, ilmu akuntansi juga pasti kepake. Atau mungkin sistem informasi akuntansi juga sangat kepake ya, itu paling umum pasti kepake. Nah, tapi kalau di tempat aku sendiri di perencanaan, aku ini ngehandle cukup banyak, pekerjaan aku cukup beragam. Kadang ngurus program anggaran sesekali, sekali dua kali ikut bantu revisi anggaran. Itu kepake kan ilmu akuntansinya, berarti ilmu akuntansi pemerintahannya kepake, ilmu HKN juga kepake gitu loh. Tapi ada beberapa yang dari pengalaman aku kerja dalam 1 tahun aku kerja, 80% aku kerja itu dari soft skill. 80% aku kerja itu, dan ini bukan hal buruk. Berarti aku mempelajari hal baru gitu loh. Karena aku kerja di politik dan pemerintahan umum, Jo. Kita belajar tentang politik satu Indonesia, pemerintahan umum satu Indonesia, yang dimana di STAN itu kita belum terlalu mendalam terkait ilmu-ilmu itu. Nah, di sini aku belajar banyak banget juga tentang gimana sih sistem pemerintahan di Indonesia, sistem politiknya. Aku belajar ngerjain lapkin, laporan kinerja, di mana dalam 1 tahun itu pasti kan kita mesti bikin laporan kinerja untuk diperiksa nanti. Nah, itu bikin itu ilmunya kalau di kuliah ya hampir gak ada karena lapkin kan berkaitan dengan apa yang dikerjakan oleh kantor itu 1 tahun ya. Ya aku mempelajari ilmu baru. Oh, ternyata Kemendagri kerjanya kayak gini loh. Oh, Ditjen Pompum secara umum kerjanya ngurusin A B C D E loh. Kemudian mungkin yang paling kepake ya kalau di bagian perencanaan yang berhubungan dengan kuliah itu ilmu terkait SPIP. SPIP itu kan kalau di akuntansi sempat belajar ya, Jo. Hmm. Jo sendiri dari akuntansi bukan? Bukan, bukan, Oh, bang. bukan ya. Jo bukan dari akuntansi ya. Sorry, sorry, sorry. Nah, kalau yang dari akuntansi ini ada yang namanya SPIP, sistem pemerintah apa lupa singkatannya. Sistem pengendalian intern pemerintah, maaf. Nah, Oh, itu kepake itu. Kalau nggak salah ada di mata kuliah manajemen. Nah, itu kepake untuk penilaian SPIP. Kemudian juga aku bantu ngerjain terkait reformasi birokrasi, ngerjain terkait banyak hal sih. Terutama di bagian perencanaan ini sendiri, aku 80%-nya pakai soft skill, pakai pengalaman yang udah pernah aku punya waktu berorganisasi segala macem. Karena di sini di bagian perencanaan selalu banyak ngadain acara jadi panitia rapat koordinasi nasional, jadi panitia bimbingan teknis, jadi panitia rapat besar gitu loh. Nah, itu kan kita lebih banyak butuh soft skill dibanding ilmu di perkuliahan. Nah, kalau kamu ilmu di perkuliahannya ingin benar-benar diterapin, mungkin di direktorat seperti keuangan daerah itu benar-benar dipakai atau mungkin kerja di sekretariat biro perencanaan itu benar-benar kepake ilmu kuliah kalian yang jurusannya akuntansi. Tapi kalau seperti di tempat saya di bagian perencanaan, menurut saya lebih banyak improvisasi kemudian juga belajar hal-hal baru gitu loh.
Dan ini bukan hal buruk. Sekali lagi, setiap tempat punya kelebihan kekurangannya masing-masing. Gimana cara kita milihnya? Makanya untuk teman-teman nanti, ketika mau milih ke Mendagri atau milih tempat lain, kalian harus prioritasin. Karena yang terbaik menurut kalian berbeda dengan yang terbaik menurut orang lain. Yang terbaik menurut saya beda semua nih, terbaik menurut kalian. Kalian harus bisa prioritasin. Kira-kira kalian mentingin apa dalam penempatan? Apakah kalian mentingin kenyamanan, seperti punya teman banyak, punya teman kantor yang enak, punya budaya kerja yang enak, atau kalian mentingin aku pengen selalu berada di pusat, berada di Jakarta, atau mungkin kalau misalnya pusatnya pindah ke Kalimantan, kalau jadi ya nggak apa-apa ikut ke Kalimantan. Itu kan jadi pertimbangan juga kan, kita harus Iya, kira-kira. betul. Kemudian atau kalian pengen yang senangnya home base seperti di Pemda atau apa, kalian harus prioritasin. Nomor satu kalian itu apa? Atau mungkin gaji dan tukin. Nah, kalau kalian punya prioritas ini, kalian pertahanin gitu loh. Nanti pilihan penempatan kalian harus sesuai sama prioritas kalian. Jadi ketika kalian dapat penempatan, kalian bisa seneng gitu loh. Karena setiap tempat ya, kalau kita mau nyari keluhan atau kekurangan, semua tempat-tempat terbaik pun pasti ada kekurangannya, pasti ada yang bisa dikeluhin gitu loh. Tergantung kita kan, kita kuatnya sama masalah yang seperti apa gitu. Ya itu aja sih mungkin. Oke Bang. Nah, terkait ini Bang, buat orang-orang yang mungkin prioritasnya ke gaji dan tukin nih Bang. Kalau Mm-mm. misalnya di Kemendagri gimana Bang? Mungkin Di kalau kem- kalau misalnya mm. nggak bisa kasih angka yang bulat ya kasih range aja atau peraturan ini gitu. Coba cek peraturan ini. Ya ya. Kalau terkait Kemendagri ini, kalau kita nyari di internet kayaknya peraturan terkait tunjangan kinerjanya itu udah ada ya. Waktu itu juga kayaknya udah disebar di internet juga beberapa. Nah, mungkin kalian nyarinya gini. Pertanyaannya kan lulusannya ditaruh di grade 6 atau grade 7? Mungkin di situ mungkin pertanyaannya. Karena kan Kemendagri sendiri sebenarnya gaji dan tukinnya dibanding kementerian lain termasuk salah satu yang lumayan lah. Walaupun nggak segede, let's say, maaf nyebut merek ya, Kementerian Keuangan atau eh, badan-badan yang lain atau Pemda gitu loh. Tapi hitungannya untuk kementerian, di kalangan kementerian dia cukup besar, cukup lumayan. Nah, aku nggak ngasih angka bulat karena beda-beda. Aku sendiri ditaruh di grade 6. Ya, kebanyakan mayoritas itu ditaruh di grade 6. Let's say range-nya gaji dan tukin sama uang makan 6 sampai 7 kita sebut angka. Nah, tapi beberapa ada yang ditaruh di grade 7. Yang pasti grade sama yang gaji sama tukinnya lebih gede dari kita walaupun selisih mungkin 300 500 ribu, tapi kan itu lumayan ya kalau ditumpuk setahun ya. Nah, jadi mayoritas di grade 6, tapi di angkatan aku sendiri ada 3 orang yang alhamdulillah dapat grade 7. Kemudian kalau kita bicara komponen penghasilan yang lain, pastinya juga ada uang lembur atau mungkin ada juga uang perjalanan dinas gitu loh. Nah, Hmm. di sini yang aku pengen tekanin terkait perjalanan dinas, kita nggak bisa namanya mengharapkan perjalanan dinas kalau di Kementerian Dalam Negeri ini beragam ya. Perjalanan dinas yang didapat itu setiap bagian beda-beda, Jo. Kalau aku sendiri di bagian perencanaan, aku jujur-jujuran dalam waktu 2 bulan 3 bulan itu pasti ada satu kali minimal keluar kota, keluar pulau itu pasti ada. Bahkan pernah 1 bulan 2 kali keluar. Jadi perjalanan dinasnya memang cukup, alhamdulillah cukup baik karena tugas yang dikerjakan itu politik dan pemerintahan umum, di mana setiap daerah punya problem politik dan pemerintahan umum yang berbeda-beda. Jadi memang banyak tempat yang bisa kita lakukan pekerjaan, tempat untuk kita mengadakan rapat koordinasi nasional. Nah, di bagian aku sendiri, Polpum sendiri termasuk instansi yang perjalanan dinasnya cepat gitu loh. Maksudnya lumayan banyak, terutama di bagian perencanaan. Tentu penghasilannya bertambahnya cukup besar. Tapi di bagian lain berbeda. Ada juga berbagian bagian lain, mereka perjalanan dinasnya mungkin setahun 2 kali, setahun sekali. Jarang-jarang perjalanan dinasnya. Paling yang lumayan bisa diikutin rapat di hotel, uang harian dari hotel kan gitu kan ya. Tapi kan itu juga nggak bisa kita hitung sebagai komponen penghasilan tetap atau penghasilan yang rutin gitu loh. Jadi di Kemendagri sendiri komponen penghasilannya sangat beragam, Jo. Tergantung kalian penempatannya di bagian apa, di direktorat mana gitu loh. Tapi sekali lagi, misalnya di tempat aku ya, kan kelebihannya perjalanan dinas banyak, tapi mungkin minusnya kadang kerjanya mungkin harus overtime, kadang pekerjaannya beban kerjanya cukup tinggi, jadinya waktu buat diri sendiri mungkin terbatas. Nah, di tempat lain yang perjalanan dinasnya dikit, beban kerjanya ternyata cukup ya oke gitu loh. Bisa datang jam 8 pulang jam 4, enaknya gitu. Jadinya kalian bisa ngembangin diri, bisa misalnya siap-siap belajar untuk kuliah, bisa belajar coding, bisa belajar soft skill yang lain gitu loh, bisa kerja di tempat lain buat sampingan, kan itu nggak dilarang juga kan selama nggak ada benturan kepentingan. Nah itu kan jadi nilai tambah sendiri buat kalian yang bekerja
tempat yang memang bisa tenggo. Tapi buat tempat yang mungkin sibuk dan ada dinasnya ya punya kelebihan sendiri. Makanya di Kemendagri menurutku dimanapun penempatan kalian, kalau kalian bisa ngelihat celahnya dan kelebihannya, insya Allah kalian ngerasa nyaman kalau menurutku. Hmm. Kalau abang biasa berarti kalau di Pobung bang, eh, sekali perjalanan dinas itu berapa berapa hari bang? 3 hari normalnya. Kita Oh, selalu normal tiga tiga hari. hari. Iya, selalu 3 hari. Kalau ada acara besar seperti rapat koordinasi nasional yang butuh persiapan dulu, 4 hari. Jadi paling lama 4 hari, biasanya normalnya 3 hari. Oh, tiga hari. Lumayan ya berarti ya, 2 kali sebulan, Iya, tiga ya hari. lumayan lah. Alhamdulillah lumayan. Dan Healing ya? daerahnya pun, nah alhamdulillah termasuk bagian dari healing juga, walaupun nggak bisa kita bilang healing ya, maksudnya kan masih dalam tugas pemerintah gitu. Ya. Cuman kita nangkepinnya mungkin kayak ya sambil kerja sambil melihat daerah-daerah, tahu beragam daerah. Aku sendiri di Polpum sendiri alhamdulillah udah ngerasain ke macam daerah, udah ke IKN waktu itu nengokin Oh IKN ya. dibangun, ya udah ngerasain IKN baru gimana sih, IKN tempatnya lagi dibangun kayak gimana udah ngerasain. Kalimantan Selatan pernah, ke Makassar pernah, ke Luwuk atau Banggai juga pernah, Gorontalo pernah, pokoknya ke berbagai daerah itu udah sering banget. Ya maksudnya udah tadinya nggak terlalu tahu Indonesia dan juga daerah-daerah Indonesia, sekarang jadi hafal budaya-budaya di Indonesia gitu loh. Jadi tahu makanan-makanan di seluruh Indonesia gimana, nggak cuma di Pulau Jawa gitu loh. Dan itu menurutku sebuah pengalaman yang berharga ya, yang kalau aku pikir-pikir ternyata memang takdirku di sini. Alhamdulillah aku yang tadinya orang jarang keluar ya, jadi ngerasain dipaksa buat keluar terus, terus jadi punya skill baru, jadi berkembang sebagai manusia. Ya aku seneng dapat kesempatan di sini kalau boleh jujur, walaupun ada yang kita pasti namanya orang punya masalah, ada naik turun ya, tapi secara Hmm. overall kalau aku cerita, aku senang dapat penempatan yang aku belajar banyak, yang di luar dari apa yang aku pernah pelajari di kuliah. Menurut aku itu kan berharga banget. Bisa jadi kalau aku penempatan di tempat lain, let's say aku nggak dapat pengalaman yang aku punya kayak sekarang. Jadi di sisi lain aku penempatan di sini itu seneng banget sih. Mungkin memang takdirku untuk dapat IPK dan SKD seperti itulah. Alhamdulillah ya istilahnya. Oke bang. Nah, kalau di abang sendiri bang, Hmm. fasilitas kantor yang abang bisa gunakan itu apa aja bang? Sebenarnya kalau untuk fasilitas kantor ya Hmm. memang kalau kita ngomong ini mungkin selalu saya sampaikan sama yang beragam, tapi ya sesuai standar aja sih fasilitas kantor. Ada WiFi, komputer, internet, udah Komputer. termasuk WiFi ya, komputer, terus kalau ruangan kita juga punya ruangan namanya ruangan podcast. Itu sebenarnya kalau mau dipinjem bisa aja dipinjem. Ruang podcast itu bisa buat kita ngerekam konten buat kantor, mungkin bisa kita pinjam buat ikut acara-acara lain gitu loh. Bisa kita pinjam, bisa kita Oh, izinin. Kemudian mungkin itu aja sih fasilitas kantor di Kemendagri, nggak terlalu banyak atau nggak terlalu gimana-gimana. Tapi untuk kerja semuanya ada. oh, semua buat kalian semuanya ada. Tapi Hmm. berarti kalau buat laptop gitu nggak dipinjemin gitu ya bang ya Oh, maksudnya? untuk laptop kita enggak. Untuk laptop belum. Tapi bisa jadi namanya kebijakan kan selalu berubah ya. Mungkin Hmm. juga misalnya ada pertimbangan nanti mau ke IKN, terus pegawai-pegawainya harus didigitalisasi nih karena mungkin kerjanya online terus, bisa jadi ada pengadaan laptop. Nah, itu kan aku sendiri nggak tahu ke depannya bagaimana. Mungkin ada rencana ke arah sana, tapi kita belum tahu pasti. Yang pasti yang aku jelasin yang sekarang adanya komputer dan belum ada laptop gitu. Tapi apa-apa buat untuk menunjang kerja ya cukup lah bang ya maksudnya. Cukup, insya Allah cukup. Oke, kalau buat ininya bang, ke depannya bang, Hmm. dari eselon 2 dan eselon sampai eselon 4 ini dia bang, jenjang karirnya kira-kira gimana bang? Peluangnya untuk apakah memungkinkan untuk naik ke eselon 4 dari stan juga atau harus ambil ini itu dulu misalnya dan gimana bang? Kalau menurutku yang pasti kan memang syarat kalau minimal kita S1 ya. Jadi memang Hmm. pendidikan dulu Oh, nomor dia satu. satu. Heeh. Hmm. Kemudian S1 atau D4. Kemudian kalau kita bicara jenjang karir, kita sendiri belum punya alumni yang cukup tua untuk bisa dapat jabat di eselon 4. Paling tua kan 2 tahun angkatan di atas 2020, lulusan 2020. Itu paling tua. 2 tahun atau 3 tahun, maaf saya mungkin ada keliru dikit. Nah, tapi kalau gue sendiri yang ngelihatnya ya, jenjang karirnya cukup cepat sih kalau di bagian di Direktorat Polpum ini, karena eselon 4 gua aja waktu itu udah jadi eselon 4 kayaknya umur 29 umur 30. Ya, kan itu udah masih muda ya, masih muda. Dan aku sendiri ngerasa kalau kita bicara mungkin nggak anak stan bisa menjabat, aku nggak bisa ngomong 100% ngejamin bisa atau nggak mungkin ya nggak mungkin bisa.
kalau ditanya mungkin atau enggak masih mungkin, tapi aku nggak tahu berapa besar peluangnya, terus berapa gede kemungkinannya. Karena kita sendiri nggak punya benchmark, nggak punya patokan. Oh, ternyata ada senior yang udah jadi eselon 4 kan kenyataannya nggak ada. Jadi kita nggak tahu lingkungan politiknya atau lingkungan jenjang karirnya seperti apa di tempat kerja kita. Jadi masih perlu pendalaman yang lebih panjang lagi untuk bisa memastikan jenjang karir. Tapi yang pasti untuk pendidikan di Kementerian Dalam Negeri tidak menghalangi nggak pernah dihalang-halangi untuk izin belajar maupun karena dari orang kepegawaiannya sendiri itu cukup sangat baik ya dalam mengurus hal-hal ini. Jadi aku rasa untuk izin belajarnya aman, Kalau izin belajar nggak bisa. dia, iya nggak dihalang-halangi. Tugas belajar pun juga demikian. Nah kalau tugas belajar sendiri kan sebenarnya dari Biro Kepegawaian bisa mengizinkan kita tugas belajar S1. Pertanyaannya adalah di tempat kerja kalian bagaimana? Misalnya udah ke di aku di Jenpopum kira-kira eselon 4 eselon 3 aku ngebolehin nggak aku tugas belajar. Nah kalau itu kan udah urusan tempat masing-masing ya, karena udah kebijakan Hmm. beda. Bisa jadi kalian dibutuhin itu sama kantor, jadi kamu izin belajar aja, mungkin di UI atau mana. Karena kalau untuk tugas belajar belum memungkinkan, atau mungkin dibolehin tugas belajar, tapi ada baiknya untuk izin belajar terlebih dahulu. Setiap tempat punya kebijakan yang berbeda, tapi kalau di tempatku nggak ada masalah sama sekali mau izin belajar atau tugas. Hmm. Kalau tugas belajar izin belajar nggak ada masalah ya bang ya berarti. Hmm. Cuman sampai saat ini kalau yang dari apa angkatan atas tadi belum ada ya bang yang ambil tugas tubel atau IB ya bang? Kalau tubel belum ada, tapi kalau IBL banyak. Izin belajar udah. IB udah banyak ya. Iya, izin belajar udah ke ada yang di UI juga, ada yang di Universitas Terbuka, udah macam-macam sih. Untuk izin belajarnya beda-beda, tergantung kalian maunya. Hmm. Oke, nah ini yang lucu nih bang. Kalau misalnya buat pernikahan gimana bang? Ada aturan nggak bang? Ya pernikahan sih nggak ada aturan ya. Maksudnya kalau udah baru masuk kerja mau udah nikah juga nggak masalah gitu. Paling Nggak kan masalah. ya ikut peraturannya, peraturan terkait cuti pernikahan ya. Cuman berapa bulan kan saya lupa juga tuh aturan pernikahan. Belum nyari-nyari juga boleh cutinya berapa bulan kalau udah nikah. Saya Nah ini unik juga. Tapi kalau kebijakan pemerintahan, maaf, kebijakan pernikahan, Jo, aman, Eh, Jo. Kayaknya kalau masih ikut ya secara umum aja lah, nggak ada diatur-atur bagaimana. kalau buat penempatan nanti maksudnya apakah nanti misalnya bisa kalau yang perempuan bisa ikut suami, Suami, misalnya kalau ya vertikal oh gitu. iya ya, maksudnya misalnya penempatannya vertikal ya, bisa Iya. ikut suami atau enggak? Kayaknya sih insya Allah bisa, bisa Iya. diberikan. Kayaknya kelonggaran kalau di sini kelebihannya mungkin kelonggaran dalam hal seperti itu cukup ya cukup diberi leluasa lah, nggak ditahan-tahan ketika orang pengen pindah ke pusat atau ada urusan apa. Dari yang aku lihat nggak diberikan kayak sangat harus di sini itu enggak, diberikan Oh, kebebasan gitu asal bertanggung jawab dan memenuhi aturan, udah itu aja. kalau gitu, kalau dari abang bang mau nanya nih bang, misalnya apakah ada kebijakan mutasi per 3 tahun, 5 tahun gitu bang, atau enggak juga Nggak tergantung ada, kebutuhan aja? tergantung kebutuhan aja untuk kayak 3 tahun 4 tahun sekali. Tapi yang pasti kita kan mengacu pada apa MOU kita antara Kemenkyu dan Kemenkyu, di mana kita harus mengabdi selama 10 tahun di kementerian. Hmm. Itu aja sih peraturan ya. Di mana 10 tahun ya kita harus mengabdi di Kementerian Dalam Negeri. Memang peraturan di semua tempat ya kalau nggak salah ya. Oh berarti bisa jadi tempatnya eselon empatnya atau eselon tiganya tetap stay itu terus nggak ada masalah bang ya maksudnya? Nggak ada masalah, nggak ada masalah. Selama memang sesuai dibutuhkan atau selama pegawainya juga nggak request untuk mutasi. Kalau pegawainya nggak request, oh mau pindah dari bagian ke bagian apa, ya silakan silakan aja. Tapi kan nggak dilarang gitu istilahnya. Hmm. Berarti cukup fleksibel ya bang ya kalau Fleksibel buat ya, ya. Insya mutasinya. Allah fleksibel. Nah, oke Bang, ini yang lucu juga Bang, yang terakhir Bang. Kan dulu zaman Abang kayaknya belum ada Pentalks gini ya Bang. Berarti kan Abang harusnya Ya belum tahu belum nih ada. Ah, informasi-informasi. Nah, ah, kenapa pas itu Abang milih, oke, eh, Kemendagri nih kayaknya nih, pilihan satu banget nih. oke oke. Kalau aku sendiri jujur-jujuran ya, aku nggak tahu ya. Ketika masuk Mendagri, aku nggak punya bayangan kalau ternyata ini alhamdulillah aku bisa keliling Indonesia. Jadi belum ada kelebihan itu yang aku pertimbangin dulu ya. Nah, waktu dulu aku ke Kemendagri, aku cukup simpel orang. Gue nih kan nggak mau misalnya maunya pasti gitu. Gue mau nyari aman istilahnya. Jadi dari IP sama SKD-nya selalu gue pantengin angkatan gue IP sama SKD-nya berapa. Gue lihat tuh dari survei peringkat gue berapa. Kemudian dari survei itu maaf ya, walaupun ini gak sesuai buat beberapa orang, ini cuma strategi gue dan
nggak bisa kalian netapin kayak gua. Dan ini bukan berarti instansi itu jelek atau buruk ya. Nah, gue selalu punya, gue pisah-pisah gitu loh. Jadi ada kayak peringkat satu, kayak istilahnya Kementerian KL yang paling banyak diminati pilihan satunya. Itu kayak masuk tier satu lah istilahnya. Kemudian tier 2, tier 3, tier 4 gitu loh. Nah, ternyata IPSKD gue ini cuman masuk ke tier 2 misalnya. Misalnya gitu ya. Atau tier satunya kayaknya nggak bisa nih buat yang segini nih. Kemudian dari tempat itu gue lihat peraturannya. Masing-masing kan ada peraturan gaji. Oh ternyata di Kemendagri gaji tukinnya paling tinggi di antara teman-temannya yang satu tempat ya. Ini kita bicara bukan kualitas ya. Gue Iya. merikatin yang tadi itu bukan kualitas ya, tapi gaji tukin ya. Sama anak stan minatnya berapa banyak. Hmm. Nah, terus ternyata Kemendagri yang paling tinggi gaji tukinnya. Yang pertama itu, kedua timbangannya. Yang kedua Kemendagri di pusat. Gue kan orangnya juga orang Jakarta ya kebetulan. Jadi gue pengen penempatan di Jakarta. Nah, gue pilih lah Kemendagri akhirnya gara-gara dua alasan itu tadi utama. Pertama, IP sama SKD gue sangat memungkinkan dan kemungkinan aman gue milih pilihan satu di sini. Yang kedua, gaji tukinnya yang paling paling tinggi setelah dari kategori gue. Ingat ini kategori versi gue ya, bukan versi orang lain ya. Terus yang ketiga, ya penempatannya di pusat. Sesimpel itu waktu itu gue milih dulu sebenarnya. Nah, alasan Oh, lainnya yang jadi pertimbangan juga memang Kemendagri salah satu kementerian yang memegang urusan penting di daerah. Istilahnya apa yang nggak boleh dibubarin itu kan ada peraturannya. Nah, gue mikir di Kemendagri sendiri kayaknya peluangnya besar untuk belajar banyak hal juga. Di sisi lain kan dia istilahnya juga membantu ngurus Pemda ya. Walaupun gue ditempatin bukan di bagian yang ngurus pemerintah daerah atau keuangan daerah, bukan di Jenkokum. Tapi itu jadi sebuah hal yang tertarik buat gue. Gue memang tertarik ngurus yang namanya pemerintah daerah gitu loh. Belajar-belajar tentang politik dan pemerintahan umum juga ternyata memang cocok buat gue. Makanya gue milih Kemendagri itu jadi alasan kuat juga gitu. oh. Seru juga bang ya. Nah, Heeh. tapi soal ini nih bang, kan tadi salah satu ada dua alasan ya bang. Yang pertama adalah Hmm. bikin yang cukup lumayan, yang kedua Hmm. adalah apa di Jakarta karena orang Hmm. Jakarta. Nah, Hmm. berkaitan ini bang, kalau Ah. misalnya kan udah lah, udah ada undang-undangnya lah ya, nggak usah di ini juga. Udah Ah. pasti kemungkinan besar pindah ke IKN bang. Nah, Ah. kalau di Kemendagri sendiri udah ada gambaran belum bang? Misalnya pegawai-pegawai ini sebagian pindah, sebagian enggak juga, atau semuanya pindah, kita pindahin semuanya Oke, kalau ini kan kebetulan aku bukan yang tahu tentang perencanaan. kebijakannya, cuman tapi yang kita ketahui sejauh ini adalah ya kemudian ASN secara bertahap, ya kan. Nah, Hmm. Kementerian Dalam Negeri kebetulan menjadi salah satu garda terdepan kalau untuk nanti pindah IKN itu yang paling pertama, termasuk gelombang satu. Jadi ketika pindah IKN misalnya jadi 2024, ya kita 2024 ke sana. Tapi untuk pegawainya siapa-siapa aja, siapa aja yang pindah, siapa aja yang enggak, nah itu aku belum tahu. Tapi yang pasti Kementerian Dalam Negeri termasuk garda terdepan. Nah, untuk aku yang seperti masih D3 ini, ketika nanti lanjutin S1 misalnya, PT ngambil S1 di UI, kan nggak bisa tuh pindah di IKN. Gimana tuh kira-kira? Nah, itu kemungkinan Hmm. besar masih diizinin dulu untuk di Jakarta. Nanti ketika memungkinkan baru pindah ke IKN. Nah, kalau terkait pindah ke IKN ini, ya setiap orang kan punya pandangannya sendiri ya. Misalnya kayak aku, tadinya kan aku pengen di Jakarta nih, kan ternyata ada berita pindah IKN. Gimana nih, apakah aku salah strategi atau enggak? Kalau aku nyikapinnya, ya nggak salah strategi kan, semuanya pindah bukan aku doang. Maksudnya, ya memang Mau takdirnya digimanain ya? begini. Ya, tapi di sisi lain juga di setiap ada tempat baru itu ada peluang baru. Ada Simpelnya gitu. kesempatan baru Ya. ya. Nah, kalau nanti kalau kalian kerja pasti kalian sedikit paham kenapa mungkin pindah IKN ini memang juga termasuk salah satu keputusan yang baik gitu loh. Jadi menurut aku gak ada masalah dari yang pindah IKN ini. Cuman untuk jumlahnya berapa yang harus ke sana, apakah kita ikut ke sana duluan atau enggak itu yang aku belum tahu. Oh, oke deh bang, berarti Ya, aman aja ya bang. Sebenarnya ngikutin tim aman-aman. selama selama bisa ambil hikmahnya dari Iya, iya. tantangan tadi Iya, iya. bisa sebenarnya ya. Bang. Nah, Iya. oke kalau gitu ini terakhir sih bang. Oh. Mungkin kasih beberapa closing statement aja sih bang untuk ada tingkat yang sekarang nih bang STA 19 Mhm. buat yang sebentar lagi mau ambil survei, mau ambil penempatan. Kira-kiranya apa nih bang ujangan yang bisa abang kasih buat ada tingkat ini? Mungkin aku ngasih secara umum aja ya buat adik-adik yang penempatan yang kalian pilih nanti itu bakal menentukan masa depan kalian secara jangka panjang. Karena kemungkinan kontrak kalian itu 10 tahun. Nah, dalam milih penempatan ini kalian harus mengenal diri sendiri. Satu, apa yang kalian paling butuhin dari kantor? Apakah lingkungan kerja? Apakah kalian butuh gaji tukin atau kalian butuh dekat dengan home base? Itu yang paling pertama kalian harus kenalin.
Karena hal ini nanti paling berpengaruh. Ketika kalian memperjuangi satu hal, kalian udah tahu, oh iya, aku butuh ternyata eh dekat rumah gitu loh, atau home base gitu loh. Maka kalian pilihan satunya harus mengikuti itu. Kalian harus yang pilih home base gitu loh. Karena nanti di setiap tempat kerja, dimanapun itu di tempat kerja baik manapun, pasti akan selalu ada masalah dan selalu ada keluhan. Nah, selama kalian bisa melihat kelebihannya dan kelebihan itu sama kalian, insya Allah kalian bisa nyaman di tempat kerja dan bisa doing more buat tempat kerja kalian. Karena aku pengen adik-adik ini yang milih penempatan ini nyaman di tempat kerjanya. Karena nggak jarang juga ada yang nggak nyaman di tempat kerjanya. Bukan berarti tempat kerja itu jelek atau buruk, tapi ternyata tidak cocok dengan profiling mahasiswanya gitu loh. Karena mahasiswanya nggak cocok dengan tempat yang seperti ini, akhirnya mereka kurang nyaman dan mungkin struggle hingga butuh banyak bantuan gitu loh. Aku pengen kalian dapat penempatan yang aku doa buat kalian secara umum satu angkatan dapat penempatan yang terbaik diri kalian. Karena hanya diri kalian yang tahu diri kalian sendiri, kita nggak bisa nentuin, oh penempatan A terbaik untuk angkatan kalian, penempatan B terbaik untuk angkatan kalian, nggak bisa. Jadi aku harap kalian bisa sebelum milih penempatan, kalian kenalin diri dulu sendiri, apa yang terbaik buat kalian, dan pilihlah tempat yang terbaik untuk kalian. Kalau dari aku itu aja sih. Oke, makasih Kak Sultan. Kalau bisa aku ini, oke teman-teman Mentox, berarti kalau bisa aku simpulin dari Kak Sultan ini, berarti pesannya adalah yang pertama, kenalin diri sendiri dulu. Berarti kita perlu profiling diri dan tentuin prioritas kita kemana arahnya. Berarti kalau misalnya kita fokusnya ke THP ataupun home base letak ataupun karirnya gimana, nah berarti dari situ dulu baru kita tentuin di mana kita kasih pilihan pertama kita gitu. Oke, mungkin gitu-gitu aja bincang-bincang pentalks kita, Bang. Mungkin dari Oke. STA juga kan kita mau bilang terima kasih udah meluangkan waktunya, udah mau memberikan informasi ilmu juga yang mungkin teman-teman di sini juga belum semuanya pada tahu. Mungkin juga ada yang baru pertama kali udah baru dengar, oh di Kemendagri itu ternyata ada terima lulusan STAN juga dan ternyata penempatan lulusan STAN itu Ah, variatif dan punya apa ya bilangnya kesempatan kerja bukan cuma kesempatan kerja tapi juga pembelajaran yang baru juga gitu ya yang selama ini belum pernah diterima di kuliah dan ah. pas PKL juga belum belum dapat mungkin kan karena Iya, iya. ya nah mungkin itu aja sih Bang mau bilang terima kasih aja. Nah mungkin Oke. ke depannya juga buat teman-teman yang bakal milih Kemendagri ini mungkin juga bakal bantu bimbing juga sama Kak Sultan lagi Amin, amin. yang baru kemarin juga udah sempat ada masuk di KLPFIS juga maksudnya buat minta berapa nanti kita lihat aja pengumumannya bakal keterima berapa. Oke mungkin gitu-gitu aja bincang-bincang di Pentos kali ini. Terima kasih sekali lagi Bang Sultan atas ilmu dan Yo, sama-sama. informasinya. Sekian dari aku juga, terima kasih teman-teman yang udah nonton, sampai jumpa di Yo. Pentos selanjutnya, bye bye.